Selamat datang di Empods dengan saya Pilina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Di video kali ini kita akan mengupas tentang berbagai penilaian kinerja portofolio. Investasi sendiri adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang muka. Proses investasi menggambarkan bagaimana investor mengambil keputusan atas sekuritas mana yang dipilih, seberapa luasnya, dan kapan investasi dilakukan. Proses investasi ini meliputi 5 langkah, yaitu 1. Penentuan kebijakan investasi, 2. Melakukan analisis sekuritas, 3. Membentuk portofolio, 4. Merevisi portofolio, dan 5. Mengevaluasi kinerja portofolio. Lalu ada beberapa tujuan investor melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. 2. Memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. 3. Mengurangi tekanan inflasi. Dan 4. Untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Dasar keputusan investasi adalah return atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return ini dapat berupa dua macam, yaitu expected return atau return yang diharapkan. Expected return ini dapat diartikan sebagai tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Yang kedua ada return realisasi atau return aktual. Ini adalah tingkat return yang didapat investor dari data di masa lalu. Cara mengoptimalkan return yaitu 1. Melakukan diversifikasi investasi. Yang kedua, menempatkan investasi pada produk investasi yang berisiko rendah. Yang ketiga, mampu mengendalikan potensi risiko yang muncul. Komponen return ini dapat meliputi capital gain atau loss, yield, dan expected return. Teori pemilihan portofolio. Pemodal memiliki sejumlah uang. Sejumlah uang diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu atau holding period. Pada akhir masa holding period, pemodal akan menjual sahamnya. Pemodal akan berusaha menghindari risiko. Pemodal menghadapi masalah penentuan portofolio. Pemodal mampu mengestimasikan hasil yang diharapkan dari masing-masing investasi. Lalu semua portofolio secara sempurna dapat dibagi. Pilihan untuk investasi tidak bergantung pada pemodal lain. Terdapat 4 alasan umum kenapa investor membentuk portofolio. Yang 1. Memperoleh return yang optimum pada tingkat risiko tertentu. Yang kedua, pada keuntungan tertentu, pemodal mencapai risiko yang minimal. Yang ketiga, tingginya risiko atas investasi. Dan yang keempat, adanya berbagai macam bentuk investasi. Ketika suatu risiko investasi tinggi, maka bisa diturunkan dengan cara diversifikasi. Diversifikasi ini adalah penambahan sejumlah aset yang saling tidak berkolerasi dalam suatu portofolio. Diversifikasi ini bisa dilakukan dengan cara diversifikasi random atau diversifikasi model Markowitz. So, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini ya. See you next time. Bye-bye.